Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, kami ucap syukur, terima kasih, tiba saatnya kami hendak mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, darah Yesus suci kuduskan tubuh jiwa roh kami. Hati kami dibersihkan dengan darah Yesus, sehingga benih firman ditaburkan, benih ini akan bertumbuh subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah 100 kali lipat dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami sekalian, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini adalah garam dan terang dunia. Yang pertama, menjadi garam dunia ayat 13. Pada zaman kuno garam memiliki dua fungsi utama. Sebagai pengawet agar makanan tidak busuk dan sebagai pemberi rasa. Mencegah kebusukan, sebagai garam orang percaya dipanggil untuk menghambat laju kerusakan moral di lingkungan sekitar, baik di kantor, keluarga, dan pertemanan. Memberi warna, kehadiran kita seharusnya membawa kedamaian dan kegembiraan, bukan justru menjadi sumber konflik. Peringatan, jika garam menjadi tawar, ia tidak berguna lagi. Kekristenan yang kehilangan integritasnya akan kehilangan pengaruh di dunia ini. Yang kedua, menjadi terang dunia ayat 14-15. Terang berfungsi untuk mengusir kegelapan dan menunjukkan jalan. Tidak tersembunyi. Sebuah kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Iman kita tidak boleh menjadi konsumsi pribadi saja, tetapi harus terlihat melalui karakter dan tindakan. Memberi manfaat bagi semua. Pelita diletakkan di atas kaki dian agar menerangi semua orang di dalam rumah. Kebaikan kita jangan hanya eksklusif untuk kelompok sendiri, tapi juga untuk semua orang tanpa terkecuali. Yang ketiga, tujuannya memuliakan Bapa ayat 16. Ini adalah poin yang paling krusial. Segala perbuatan baik kita bukan bertujuan untuk pamer atau mencari pujian bagi diri sendiri. Cahaya pantulan seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari. Kita hanya memantulkan kasih Tuhan. Hasil akhir ketika orang melihat hidup kita, mereka puji bukan betapa hebatnya kita, melainkan betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Intisari dari perenungan kita, menjadi Kristen bukan hanya soal selamat secara pribadi, tapi soal bermanfaat secara publik. Dunia harus menjadi tempat yang lebih baik karena ada kita di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih dengan firman yang begitu indah. Berkati kami supaya menjadi garam dan terang dunia, agar semua orang melihat dan memuliakan Bapa di surga. Berkati hidup kami sepanjang hari ini, buat kami sukses dan berhasil selalu menjadi garam dan terang dunia. Terpuji-puji nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiga yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.